kembali di Satu Indonesia bersama Jarod Saiful Hidayat. Pak, dari tadi kan saya panggil Bapak itu Pak Jarod. Iya. Banyak orang kenal Pak Jarod gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya nama asli Bapak tuh bukan Jarod ya? Nama, Sejarahnya gimana Pak? Akhirnya ada nama ya, Jarod nama depan. pemberian orang tua itu sebetulnya lahir itu namanya Saiful Hidayat. Ya, saya dilahirkan di Magelang. Ketika bapak saya tugas di Magelang, saya di sana dinamakan Saiful Hidayat. Nah kemudian ibu saya itu punya langganan, orang jual tempe, yang hampir setiap pagi itu pasti ke rumah, karena ibu selalu beli tempenya sebelum dia ke pasar. Rumah kami itu dekat pasar. Nah, ketika nyampe ke rumah, biasanya saya diajak, ya, sama penjual tempe itu, diaku cucunya. Maka dipanggillah saya Jarod. Dari penjual tempe itu, ya. Nah kenapa dipanggil Jarod Pak? Apa artinya mungkin? Jarod itu kan nama dari sebagian besar orang Jawa Tengah ya. Waktu itu saya ya nggak ngerti lah, cari seperti itu. Kemudian saya tanya, nah, ternyata Jarod itu ya pasti yang namanya Jarod itu laki-laki. Tampan Jarod, gitu ya? Tampan gitu, berkumis, maksudnya gagah gitu ya. Oh ada berkumis ya, juga Pak? Ya, kalau misalnya kumisku tak potong, anakku yang protes. Oh iya kenapa? Nah, katanya dia bilang begini, kalau nggak ada kumis namanya bukan ayah, katanya gitu ya, saya bingung. Itu ibu-ibu saya bilang, itu artinya kalau diberikan nama orang jual tempe, satu, Jarod itu nama desa. Dikasih orang jual tempe, maknanya kamu nanti kalau sudah besar, berpihaklah pada mereka-mereka yang kecil. Bapak saya sangat keras. Jarod, ini dia pakai bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya Jarod, kalau hidup kamu bikin susah orang, bikin masalah banyak orang, dan tidak ada manfaatnya bagi orang lain, gampang, mati saja kamu. Itulah yang selalu ditanamkan. Supaya hidup kita itu, satu-satunya hidup kita itu punya manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Itulah yang sebetulnya nawaitu, niat ya, yang saya bawa ketika saya masuk di dalam dunia politik. Kalau menurut aku ayah tuh orangnya tegas banget tapi baik. Jadi kayak kalau misal kita nggak belajar atau waktu belajar dipakai buat main HP atau main gadget, biasalah anak muda itu bakalan nggak marah sih, cuma melotot gitu, dan itu udah bikin aku sama adik-adik aku takut gitu. Terus baik sih, terus sabar banget. Kalau misal ya berita-berita yang kemarin itu nyampe rumah tuh pasti kayak sabar, terus pasti sholat, rajin sholat, terus ya ngasih contoh yang baik buat anaknya pasti. Bapak bagi masyarakat, tidak hanya sebagai keluarga tetapi sebagai masyarakat pun, Bapak memposisikan diri sebagai Bapak untuk masyarakat. Nah, artinya keluh kesan apapun dari masyarakat, Bapak selalu terima, selalu mencari solusi. Yang saya ketahui Pak Jarod di mata keluarga itu orangnya ramah-tamah, sangat care sama keluarga, dan beliau itu siap dalam pemecahan masalah di keluarga itu, Mas. Sisi lain dari Pak Jarod itu, orangnya itu meskipun kalem, dia itu sangat bijaksana sekali. Selalu tegas dalam memecahkan suatu masalah juga. Nah ini kalau saya bicara tentang masa kecil nih, Pak Jarod tuh katanya agak-agak bandel nih. Ini saya punya ada satu hadiah juga nih untuk Pak Jarod untuk mengingat lagi kembali masa kecil. Nah ini dia. Nah ada cerita apa Pak di balik layang-layang ini? Kamu kok tahu aja? Jadi begini, saya ini hampir setiap siang begitu ya, itu naikin layang-layang, ngejar layang-layang, dan kalau saya main layang-layang itu pasti naik ke genting di atas, ya, panas-panas begitu ya, dan tidak mau belajar. Nah ini, ya, kalau belajar sebentar begitu, dan kemudian lari lagi untuk bermain layang-layang. Ini waktu saya masih SD. Nah Pak Jarod, kalau misalnya bicara tentang masa kecil, kemudian masa remaja, selain
orang tua, ayah yang memberikan pengaruh Pak Jarod terjun ke dunia politik, akhirnya minat di dunia politik, siapa lagi Pak? Kakak saya sudah kuliah dulu kan, dia kuliah di Fakultas Kedokteran, ya. Dan kemudian dia mengajak saya untuk aktif di dalam satu organisasi ekstra, namanya GMNI, ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, di mana di situ dikaji persoalan-persoalan kebangsaan, ya, ideologi, ya. Dan di situ banyak saya bicara tentang buku-buku Soekarno, kakak saya. Pak Jarod, selain apa yang sudah dilakukan pasangan Ahok dan Jarod di ibu kota sebelumnya, apalagi yang belum tercapai? Kami harus menuntaskan, tadi saya bilang, transportasi harus bagus. Kita berharap 2022 sistem transportasi kita itu sudah maju, sudah bagus, sudah terintegrasi. 2022. Kemudian normalisasi sungai. Kemudian membangun karakter dan mental masyarakat Jakarta. Ya, aturan penegakan hukum. Ya, nah, seringkali penegakan hukum harus kita kedepankan untuk membangun mental-mental ini. Tapi kalau untuk ibu kota ini pertama harus Ya, hukum. Budaya dulu baru hukum. Termasuk juga merancang sistem supaya lebih transparan, ya, dengan sistem electronic government, ya. Ini kan sebetulnya membangun budaya. Dengan cara seperti itu maka tingkat korupsi bisa kita tekan serendah mungkin. Dan saya bersyukur bahwa sekarang tingkat korupsi di pegawai kami sudah mulai menurun. Masyarakat Jakarta itu, Indonesia itu gampang. Yang penting ada panutan, ya, ada contoh. Kalau kita kasih contoh, ya, itu lebih mudah, ya, untuk diikuti oleh yang lain. Jadi misalnya Anda dengan Pak Ahok, berarti apapun yang Anda lakukan itu menjadi contoh tentunya Pak. Contoh misalkan, ya, kami dengan Pak Ahok misalkan bersih, ya, anti korupsi, ya, itu otomatis di bawah kan juga seperti itu. Cepat merespon, ya, keluhan warga, ya, itu di bawah kan juga seperti itu, ya. Termasuk sikapnya juga Pak, sikap kepemimpinannya. Iya, makanya saya sampaikan pada beliau gitu, ya. Jadi kalau berbicara dan sebagainya itu tolonglah, ya. Nah, mungkin pendekatannya berbeda. Tetapi Pak Ahok ngomong seperti itu, tegas, bernyali, berani, itu untuk saat ini dibutuhkan di Jakarta. Oke. Jakarta membutuhkan pemimpin yang bernyali. Jakarta membutuhkan pemimpin yang siap dan sigap dalam pekerjaan. Ini, ya. Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak pura-pura. Ini yang kami tangkap. Oke, Pak Jarod, ini terakhir, kalau misalnya Anda tidak terpilih gitu jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, terus mau ngapain? Belum mikir ke sana. Belum. Ini apa Pak? Bentuk optimistis atau? Jalani aja. Jalani aja. Enjoy aja. Kamu ikhlas terus, ya. Jadi apapun lah. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya, waktunya di tengah-tengah kesibukan kampanye ini. Ya. Dan Satu Indonesia akan selalu hadir dengan tokoh-tokoh menginspirasi, ini khusus edisi Pilkada DKI 2017. Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Sabtu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saya Peter Ngantung, terima kasih. Tahun kepemimpinan Pak Jarod saat itu, saat menjabat menjadi wali kota Blitar, yang paling terasa dan dirasakan oleh masyarakat kota Blitar yaitu penertiban PKL, terus juga pembangunan pasar legi. Beliau
sangat ramah sekali. Kemudian beliau juga jujur, tegas, dan sangat pas lah atau sangat menginspirasi lah bagi kami, khususnya dari Kota Blitar ini. Dulu itu PKL itu ya bertempat di mana dia mau itu aja, ya muat mati pinggir-pinggir jalan itu ya. Setelah ada Pak Jarot, lalu PKL ditata ngumpul-ngumpul gitu di sebelah utara gitu. Penghasilannya sebelum ditata ya biasa saja, tapi setelah ditata ya makin banyak, pengunjung ngumpul semua. Waktu kepemimpinan Pak Jarot yang paling terasa itu di perekonomian dan pendidikan. Pak Jarot membangun sebuah gedung yang seperti mall, itu bukan untuk orang-orang yang kaya, tapi untuk jualan tradisional dan untuk warga kecil. Sebelum di ibu kota 10 tahun sebagai pemimpin di Blitar, ini saya punya satu hadiah nih untuk Pak Jarot nih. Mungkin ini bisa mengingatkan sedikit nih Pak tentang 10 tahun yang Bapak sudah berikan di Blitar ya. Iya. Apa nih Pak? Ya sate. Sate, ini pikulan sate. Pikulan sate, orang jual sate. Apa yang terlintas Pak dengan melihat pikulan ini? Ini adalah sebetulnya menyangkut masalah ekonomi kerakyatan. Di Blitar, kami betul-betul kasih perhatian kepada mereka ya yang bergerak di sektor informal. Kami tata PKL dengan baik ya. Saya bilang bahwa orang jual sate ini juga investasi. Investasi ini dari mandiri. Kami sediakan tempat yang baik gitu ya. Kami tata dan kami dekat sama mereka. Kenapa? Karena kami juga suka makannya di kaki lima sampai sekarang. Ya, sehingga saya kenal dengan mereka. Saya kenal dengan para penjual-penjual itu, para PKL itu. Ketika saya bilang sama mereka, tidak boleh kau jual di sini, tempatnya di sana, dia nurut. Karena kenal. Tapi apa Pak yang paling sulit itu untuk di ibu kota menertibkan PKL itu ya? Karena ya beberapa kali penertiban dilakukan oleh Pemprov DKI, Satpol PP, ya terus diberikan lokasi baru. Tapi tetap aja ada terus muncul lagi. Ya, itu kan problem bahwa kita ini masalah urbanisasi. Makanya kalau kita ingin bangun Jakarta ya, ini pembangunan itu harus merata. Jangan hanya di Jakarta, tapi dari sekitar juga. Ya minimal Jabodetabek lah, ya, supaya kita bisa secara alamiah mengurangi arus urbanisasi. Nah, Pak Jarot, selain itu 2 tahun di ibu kota, kalau menurut Anda apa yang sudah Anda berikan? Saya tidak bisa menyampaikan apa yang sudah saya berikan, ya. Tapi biar masyarakat yang bisa menilai. Apakah program-program kita di Jakarta bersama-sama dengan Pak Ahok itu betul-betul bisa bermanfaat bagi dia. Misalnya apakah PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu sudah bagus. Apakah pegawai-pegawai Pemprov itu sudah bersih ya dari korupsi atau masih main uang? Itu masyarakat yang menilai. Apakah kali-kali ini sudah bersih atau masih kotor? Itu mereka yang menilai. Apakah banjir berkurang atau tidak? Itu masyarakat yang menilai. Ya hal seperti ini. Jadi kami tidak bisa memberikan jawaban apa yang sudah kami berikan. Biarkan masyarakat yang menilai. Ternyata Jarot itu ya pasti yang namanya Jarot itu laki-laki. Tampan gitu ya? Tampan gitu, berkumis, masih gagah gitu ya. Oh ada berkumis ya, juga Pak? Ya, kalau misalnya kumisku tak potong, anakku yang protes. Oh iya kenapa? Nah, katanya dia bilang begini, kalau nggak ada kumis namanya bukan ayah, katanya gitu ya, saya bingung. Jarot panggilan akrab yang didapatnya dari seorang penjual tempe. Jalur politik ia ambil untuk mewujudkan cita-cita orang tua, yaitu berguna bagi orang banyak. Kini mantan wali kota Blitar ini sedang bertarung di Pilkada DKI 2017 untuk merebut kembali singgasana sebagai wakil gubernur. Simak perbincangan saya bersama Jarot Saiful Hidayat dalam Satu Indonesia.
Namanya mulai mencuat saat menjabat wali kota Blitar selama 2 periode di tahun 2000 hingga 2010. Saat itu, Jarod Saiful Hidayat dikenal berkat keberhasilannya mendongkrak perekonomian Blitar. Dibanding keluarkan izin pembangunan mal, ia sibuk menata PKL dan pasar tradisional. Di tangannya, pendapatan asli daerah Blitar meroket dari 2,5 miliar jadi 39 miliar rupiah. Hingga kemudian, kader PDI Perjuangan ini terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Akhir tahun 2014, Jarod diangkat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok sampai akhir masa jabatan tahun 2017. Bersama Ahok, Jarod jadi pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta nomor urut 2 di Pilkada 2017. Meski Ahok jadi tersangka karena terbelit kasus dugaan penodaan agama, Jarod optimistis menang satu putaran. Saat ini saya sudah bersama dengan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat. Apa kabar Pak Jarod? Baik, alhamdulillah. Sibuk kampanye? Ya biasalah. Jadwal Biasa. padat waktu kampanye atau masih jadi Wakil Gubernur Pak? Sama saja. Sama aja? Tapi sekarang lebih menarik ya, dinamikanya lebih banyak gitu ya. Kemudian lebih banyak turun ke bawah, mendengarkan aspirasi mereka, ngecek apa pekerjaan yang sudah kita programkan berjalan atau tidak ya. Jadi ini lebih dinamis lah. Pak Jarod, ini terkait Pilkada DKI, pasangan Anda sekarang berstatus tersangka, nama terkait dugaan penistaan agama. Anda sudah prediksi status tersangka ini? Selalu di dalam proses kemarin selalu ada prediksi ya. Ya, selalu ada plan A, plan B gitu ya. Ya, kita selalu dididik untuk menghargai proses hukum. Kita percaya betul sama aparatur kepolisian begitu ya, tentang persoalan dugaan penistaan agama itu ya. Saya pikir sudah masuk prediksi kami, jadi tidak ada masalah. Sebelum ada status tersangka diberikan kepada Ahok, tantangan untuk berkampanye saja ini udah besar, banyak penolakan dari berbagai warga. Sekarang berstatus tersangka, apa ada trik khusus atau bagaimana Anda menyikapinya? Sebetulnya penolakan itu kan sudah kita duga juga. Kan sebagian sekelompok itu masih belum bisa membedakan mana yang menjadi proses hukum dan mana yang menjadi ranah pilkada, dicampur aduk. Padahal kami ya dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan kampanye bertatap muka dan berdialog pada warga. Kalaupun ada penolakan seperti itu, kami tetap akan hadapi. Karena saya yakin masyarakat Jakarta itu sudah sangat cerdas dan dewasa. Itu kan hanya sekelompok kecil orang. Kalaupun mereka menolak, ada waktunya. Nanti tanggal 15 Februari gunakan hak pilih Anda ya, secara bebas, rahasia ya. Jadi ini merupakan proses pendidikan politik dan pendewasaan demokrasi. Tapi setelah status Ahok ini menjadi tersangka, beberapa survei memperlihatkan bahwa elektabilitas atau popularitas dari Ahok Jarot ini merosot nih, ada isu-isu terkait kasus dugaan penistaan ini. Dan kami tidak terlalu berpikir tentang itu. Situasi ini kan masih sangat dinamis ya. Itu hanya kalau bagi kami, itu kami jadikan sebagai masukan, bahan evaluasi gaya komunikasinya Pak Ahok. Dan dia bisa belajar dari situ ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia bisa belajar dari kasus ini supaya kalau berbicara dia lebih terkontrol lagi. Dan kami sudah juga selalu mengingatkan kepada beliau. Jadi ini sentilan ya sedikit ya untuk Pak Ahok ya? Iya, tidak apa-apa. Kan kita perlu belajar, mana ada manusia sempurna. Kalau tunjukkan pada saya, siapa di antara kita semua yang sempurna? Pak Ahok itu kalau sama Pak Jarod itu memberikan apa ya Pak, keleluasan untuk Pak Jarod memberikan ide-ide atau program-program itu bagaimana Pak? Kalau kita lihat kan ya dominasi Pak Ahok itu menentukan sesuatu kebijakan segala macam itu terlihat seperti satu tangan gitu. Saya mempunyai kewajiban untuk ngecek di lapangan. Ya, apakah dieksekusi dengan baik atau tidak. Saya mempunyai tugas untuk memberikan motivasi pada penataan birokrasi, ya, termasuk juga di dalam bidang pendidikan. Ya, saya memberikan banyak perhatian, termasuk juga dengan ekonomi kerakyatan di pasar-pasar tradisional. Ya,
Jadi bagian tugas seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah. Pak Jarod, sebenarnya orang banyak pengen tahu juga nih, Ya. komunikasi Pak Jarod sama Pak Ahok tuh seperti apa sih sebenarnya? Komunikasi yang ngomong biasa seperti saya dengan sampean, Belak-belakan gitu Pak? Dengan Anda, ketika belak-belakan itu ketika berdua. Diganti Nah, ngomong kan nggak plastik-plastik ya? iyalah, gantian ngomongnya kan gitu. Jadi tidak apa memang kayak bicaranya begitu, ya otomatis kan dibentuk oleh kultur dia, ya. Nah, kultur dari luar Jawa kan biasanya ceplos-ceplos gitu ya. Kalau kami kan Jawa, ya. Jadi sama saja. Sebenarnya esensinya sama. Tapi yang penting, yang harus Anda lihat adalah bagaimana hatinya, niatnya apa. Nah, jadi tolong dilihatnya. Jangan hanya dilihat mulutnya doang. Fair nggak kalau kita lihat orang hanya lihat negatifnya doang? Oke. Nggak fair kan ya? Iya. Makanya kita diberikan 2 mata, kita berikan 2 telinga, tapi mulut cuma 1 ya. Supaya kita fair, nimbang-nimbang lihatnya ya, komprehensif itu dong. Ya sate. Ini pikulan sate. Pikulan sate, orang jual sate. Apa yang terlintas Pak dengan melihat pikulan ini? Ini adalah sebetulnya menyangkut masalah ekonomi kerakyatan.